Minggu lalu saya mau cerita sedikit, saya melayani di kota Jember, kota kelahiran Bu Nelia. Dan kebetulan yang saya layani adalah GBI, Gereja Bethel Indonesia. Kemudian saya nggak tahu namanya GBI apa gitu ya. Ternyata tulisannya GBI Kasih Karunia. Nah, itu bukan suatu kebetulan ya. GBI Kasih Karunia kita, keluarga kasih karunia, K3 ya kan. Jadi saya berdoa semua gereja kembali kepada kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Kasih karunia Tuhanlah yang melindungi kita. Kasih karunia Tuhanlah yang memelihara hidup saudara dan saya sampai hari ini. Amin. Nah, tadi kita sudah menerima tubuh dan darah. Saya akan bagikan sesuatu yang ada hubungannya dengan itu tadi semuanya. Judulnya coba kita. Nah, judul hari ini adalah percaya di dalam kasih karunia Tuhan di masa kesesakan. Saudaraku, meskipun kita ini sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita tidak luput dari namanya masa-masa kesesakan. Masa-masa pencobaan, masa-masa yang ada di dalam lembah kekelaman. Dan itu sudah tertulis di Mazmur 23. Ya, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Ya kan, artinya bisa kan kita ini masuk di dalam lembah kekelaman. Bisa toh kita masuk di dalam masa kesesakan kan? Nah, tapi kabar baiknya di sini saya beri judul adalah percaya di dalam kasih karunia. Jangan percaya di dalam hukum Taurat, percaya di dalam kasih karunia. Ketika saudara masuk di dalam masa kesesakan, masa pergumulan, percayalah terus di dalam kasih karunia Tuhan. Nah, saya ingat ketika Tuhan membebaskan bangsa Israel, di masa kesesakannya, keluar dari perbudakan Mesir, Alkitab berkata di Mazmur 105 ayat 37, Anda harus ingat, bahwa bangsa Israel itu keluar dari perbudakan, itu bukan karena perbuatan baik mereka, bukan karena ketaatan mereka kepada Tuhan, tapi karena Tuhan mengingat perjanjiannya antara Abraham dan Tuhan. Tuhan masih mengingat itu, ya. Lalu Mazmur 105 ayat 37 dikatakan seperti ini. Dituntunnya mereka keluar membawa apa? Perak dan emas. Mereka ini adalah budak. Ya, tapi mereka tidak hanya keluar dengan tangan yang kosong, tapi keluar dengan membawa apa? Perak, emas, dan di antara suku mereka tidak ada yang apa? Tergelincir. Di dalam bahasa Inggrisnya tuh tidak ada yang lemah, tidak ada yang sakit. Luar biasa. Pertanyaannya, mengapa tidak seorang pun dari antara mereka ada yang lemah? Mengapa tidak ada seorang dari mereka tidak ada yang sakit? Karena pada malam harinya, sebelum mereka keluar, mereka mendapatkan makanan yang berkuasa. Katakan amin. Makanan yang berkuasa. Nah, kita setiap minggu menerima makanan yang berkuasa itu juga, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti mereka. Kalau mereka itu hanya tipologi, hanya gambaran, hanya bayangan, ya, hanya bayangan. Hanya bayangan saja, mereka keluar esok harinya, mereka yang sakit tiba-tiba sembuh, kuat, ya kan? Apalagi Anda dan saya, Anda gak menerima bayangan lagi, Anda gak menerima namanya gambaran lagi, tapi Anda menerima hakikatnya, yaitu tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi apa yang mereka lakukan pada malam harinya? Mereka mendapatkan makanan yang penuh kuasa. Mereka harus mengambil anak domba jantan yang tidak boleh berumur 1 tahun ke atas. Kemudian pada hari yang ke-14 pada bulan itu, mereka harus menyembelih anak domba jantan itu pada senja hari. Pada senja hari. Artinya sore hari, ya kurang lebih jam 3. Dan itu adalah gambaran ketika anak domba Allah sejati. Jam 3 sore, dia mengatakan sudah selesai. Makanya anak domba itu harus disembelih pada waktu senja.
Nah, inilah kebenarannya. Itu sebenarnya semuanya itu adalah tipologi Yesus, anak domba kita. Anak domba Allah sejati yang adalah korban kita. Menjadi korban penghapus dosa saudara dan saya. Lalu darahnya harus dioleskan di ambang pintu. Kita lihat gambarnya. Dan di kedua ambang pintu orang-orang Israel, dan kita bisa melihat salib. Karena salibmu ku hidup. Ya. Jadi ketika itu, kalau misalnya malaikat maut itu melewati rumah-rumah orang Israel saat itu pada malam hari, mereka melihat tanda salib itu, maka mereka akan melewati saja. Makanya namanya Passover. Mereka hanya melewati. Ya, tidak ada kematian di dalam rumah orang Israel. Kenapa? Karena ada darah. Di sini ada salib. Jadi mereka selamat bukan karena kebaikan mereka. Mereka diselamatkan, diberkati bukan karena amal ibadah mereka. Bukan karena mereka nabung, bukan karena mereka ngumpulkan perbuatan baik. Enggak. Mereka diselamatkan hanya karena malaikat maut itu melihat darah. Darah adalah gambaran kematian. Karena ada seseorang yang sudah mati menebus mereka. Jadi di dalam rumah mereka, pada malam waktu itu, darahnya dioleskan di ambang pintu, tapi di dalam rumah mereka makan. Makan apa? Daging anak domba itu. Kita lihat, Keluaran 12 ayat 9. Next. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api. Ya, saya sudah jelaskan berapa kali, kenapa harus dipanggang ya. Anda ngerti ya? Masih ingat kenapa gak boleh direbus? Kenapa harus gak boleh juga dimakan mentah, hanya dipanggang di api? Kenapa? Masih ingat gak? Makanya itu ya. Saya ini kadang-kadang bingung kalau jemaat antara ngerti atau gak ngerti. Gitu loh. Kenapa pada malam hari mereka makan itu dagingnya harus dipanggang? Untuk menggambarkan bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus menerima semua api penghukuman Tuhan karena dosa saudara dan saya. Api penghukuman Tuhan. Api, katakan api. Karena semua orang berdosa harus dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, api penghukuman Tuhan itu bukan kena saudara, tapi diterima oleh tubuh Tuhan Yesus Kristus. Api penghukuman itu, supaya keadilan Tuhan itu bisa dipuaskan, supaya kebenaran Tuhan itu bisa dipuaskan, sehingga saudara yang berdosa bisa diterima di hadapan Tuhan yang kudus. Tanpa ada api penghukuman, tidak mungkin Anda diselamatkan. Karena api penghukuman itu akan mengenai saudara, akan dikenakan kepada saudara dan saya. Ya, jadi jangan kamu makan mentah atau direbus. Gak boleh, harus dipanggang di api. Lengkap dengan apa? Kepala, terus kemudian betisnya dan isi perutnya. Ya, jadi lengkap dari atas kepala sampai kaki. Roh Kudus ingin menyingkapkan mengapa orang Israel memakan lengkap. Dari kepala, perut, kaki. Lengkap, bagian kepala, bagian kaki, dan isi perut domba. Bagian dalamnya, supaya ketika mereka makan semuanya itu, ya, keesok hariannya mereka keluar dari tanah Mesir dengan tubuh yang sehat dari kepala sampai kaki, saudara. Gak ada yang lemah, gak ada yang lemah. Nah, kalau Anda ngambil perjamuan Tuhan, milikilah pewahyuan itu, saudara. Jangan asal, iya ngambil perjamuan Tuhan. Gak ngerti Tuhan mau sembuh apa enggak, ya terserah Tuhan. Punyalah iman seperti itu. Iya, aku makan perjamuan ini. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Aku akan menjadi sehat. Aku menjadi kuat. Gitu saudara. Karena bilu-bilu Yesus sudah menanggung semua dosa saudara. Semua penyakit saudara. Dan kita baru saja makan tubuh Kristus yang dihancurkan. Kalau ada yang sakit di bagian kepala, perut, kaki,
itu Anda berhak sudah menerima kesembuhan, sudah dibayar lunas. Pikiran Anda terbuka, Anda semakin punya hikmat, semakin cerdas termasuk kecerdasan rohani. Ketika Anda menerima tubuh Kristus, sikap Anda bagaimana ketika Anda menerima? Masa Anda ngomong, ya sudah terserah Tuhan gitu. Ya mau sembuh ya wis, gak mau sembuh ya wis gitu ya. Enggak, bersiaplah untuk menerima kesembuhan. Bersiaplah untuk menerima kesehatan ilahi. Itu sikap saudara harusnya. Aku siap Tuhan untuk menerima kesembuhan, menerima kesehatan. Nah, mungkin saudara sudah mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan berkali-kali. Tapi Anda masih belum melihat kesembuhan terjadi. Lalu Anda bertanya, Tuhan berapa lama lagi Tuhan? Aku harus menunggu. Hah? Berapa lama lagi Tuhan? Kan orang Israel langsung mendapat kesembuhan dalam 1 hari. Mereka yang sakit langsung sembuh. Nah, mungkin di antara kita sudah mengambil perjamuan Tuhan cukup lama, tetapi belum mengalami manifestasinya. Tetap lakukan perjamuan kudus, perjamuan Tuhan. Tetap ambil bagian di dalam tubuh dan darah. Makanlah dengan pengharapan bahwa Anda siap-siap untuk menerima kesembuhan. Ya, kita baca Keluaran 12. Ini rahasianya. Loh, kok ada bahasa yang masuk? Bahasa Ibrani ya? Wah, ini bahaya ini. Saya kira bahasa roh tadi. Oke, kembali ke laptop. Keluaran 12 ayat 11. Oke. Tolong diganti ya. Dan beginilah kamu memakannya. Ya, ini caranya. Jadi mereka makan daging yang dibakar. Dan caranya kayak apa? Gini loh caranya Tuhan ngomong. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, tongkat ada di tanganmu. Jadi ketika makan orang-orang Israel, mereka itu sudah pakai ikat pinggang, sudah pakai kasut, sudah pakai tongkat. Ya, artinya siap-siap tadi itu, Pak Anton sudah tahu, siap-siap, ya siap-siap gitu ya. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Apa artinya? Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, tongkat di tanganmu. Artinya Tuhan tuh ngomong, bersiaplah untuk dibebaskan dari Mesir. Bersiaplah untuk dibebaskan dari penyakitmu. Jangan ngomong, Tuhan kira-kira sembuh gak ya? Ojo. Ya, bersiap-siaplah. Tuhan ngomong, bersiaplah. Kamu siap enggak menerima manifestasi kesembuhanmu? Kamu siap enggak menerima mujizatku? Jangan meragukan Tuhan. Ya, artinya apa? Disuruh pakai ikat pinggang, suruh pakai kasut, suruh pakai apa lagi tadi? Tongkat, ya kan? Tongkat ada di tanganmu. Jadi Anda harus bersiap. Artinya Anda harus percaya. Ketika saudara mengambil perjamuan kudus, milikilah ini. Coba screen. Aku siap untuk dibebaskan. Nah, ketika kita mengambil perjamuan kudus, milikilah sikap aku siap untuk dibebaskan dari penyakitku. Perjamuan kudus itu bukan hanya legalistik, bukan hanya rutinitas, bukan. Itu ada sesuatu yang Tuhan sembunyikan. Anda mau sembuh apa enggak? Anda mau sehat apa enggak? Anda mau kuat apa enggak? Kalau Anda percaya sama dokter, ya, oh ini harus kemo, ini harus radiasi, Anda lakukan enggak? Anda lakukan. Anda makan suplemen, oh ini suplemen ini mau enggak? Komposisinya ini dan itu, Anda percaya enggak? Anda percaya kan? Anda lihat prosesnya, pembuatannya, obatnya. Enggak lihat toh. Tapi percaya enggak? Itu buatannya siapa? Manusia. Anda percaya kan? Ya kenapa Anda percaya sama perjamuan kudus? Itu buatannya Tuhan. Loh itu loh, kadang-kadang kita ini gak sadar bahwa ada yang berkuasa. Jangan lihat kecil gitu, roti kecil tok. Jangan. Ya, Tuhan ngomong siap untuk keluar. Bersiaplah
Screen, coba tunjukkan. Percayalah. Mulailah bersikap untuk percaya. Tunjukkanlah imanmu. Kalau Anda menunjukkan iman saudara kepada Tuhan, Tuhan aku percaya kepada Engkau Tuhan. Tuhan akan tunjukkan apa? Penyediaannya. Kalau kamu ragu-ragu, ya Tuhan ngomong, kamu ragu-ragu kok. Ya. Tunjukkan imanmu, Tuhan akan menunjukkan suplainya, penyediaannya. Jadi mereka ini semua bersiap saudara. Tidak ada yang berkata, kayak apa nek gak berhasil? Kayak apa nek gak sembuh Tuhan? Nah, orang-orang tua, ya saya bisa bayangkan ya, orang tua mulai memakai ikat pinggang, mulai pakai sepatu. Ya mereka gak punya sepatu, sandal lah. Ya, mereka siap dengan bawa tongkat keluar dari Mesir. Gak peduli orang mau mengatakan apa, aku tetap percaya kepada firman Tuhan. Gitu, harusnya gitu. Kalau Anda percaya kepada dokter, loh Anda kok gak percaya sama firman? Ya dokter juga manusia, dokter juga terbatas. Paling-paling gini, oh ya itu sudah takdir, kehendak Tuhan. Enak jadi dokter itu. Nek gak berhasil paling-paling, oh ya itu sudah kehendak Tuhan. Ya, tapi kita wis bayar sih, ya kan? Tapi ya kita bersyukur kepada dokter. Kalau gak ada dokter kita juga repot. Tapi jangan mengandalkan kesembuhan pada dokter. Jangan mengandalkan kesembuhan kesehatan kepada segala sesuatu yang adalah ciptaan. Tapi andalkan kepada pencipta. Nah, jadi kita yang dibenarkan oleh iman harus punya iman dan sikap sama seperti bangsa Israel. Bersiaplah untuk menerima pembebasan dari sakit penyakit saudara. Nah, tapi kita hari ini mau menjawab pertanyaan ini. Terus berapa lama lagi tuh aku harus nunggu? Ya, ada yang pernah ngalami itu? Kayak Ci Yeni. Berapa lama lagi Tuhan? Wis pira tahun, Pak? Berapa lama lagi Tuhan? Boleh enggak kita tanya sama Tuhan? Tuhan, berapa lama lagi Tuhan kamu membiarkan aku? Berapa lama lagi Tuhan kamu melupakan aku? Yang penting Anda boleh ngomong seperti itu, ya. Boleh. Tanya sama Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan? Yang penting jangan punya rasa bersalah sama Tuhan. Nah, tapi anehnya beberapa orang yang mengaku kasih karunia, percaya tidak ada penghukuman, namun kita yang paling mendakwa diri kita sendiri untuk hal-hal kecil. Ini hati-hati, saya ingatkan semua, Anda ini hidup di bawah kasih karunia. Penghukuman sudah gak ada kan, betul? Sudah ditanggung oleh siapa? Yesus kan? Tidak ada penghukuman lagi bagi kita orang yang di dalam Kristus Yesus. Nah, tapi ketika sakit, kadang ada suara hati di dalam hati kita yang menyalahkan diri kita. Nah, hati-hati. Enggak, Anda hanya jatuh di dalam lubang. Tidak ada yang menyalahkan saudara, terutama Tuhan. Berhentilah, stop untuk nyalakan saudara sendiri. Kalau Anda sakit, oh ini kira-kira aku dosa apa ya? Stop untuk menyalahkan diri. Sekarang tangan Tuhan yang akan mengeluarkan Anda dari lubang itu. Nah, dalam kelompok tertentu, saya perhatikan, sepertinya jatuh sakit itu seperti sesuatu yang mereka anggap dosa. Jadi kalau ada yang sakit, terutama hamba Tuhan, saya hamba Tuhan, ada yang sakit, ada yang kurang sehat, mereka diam-diam gak ngasih tahu jemaat. Ya, kenapa? Gengsi, takut, ya takut tawan. Kok pendeta dewe sakit, ya kan mendoakan orang sakit. Oh dia sendiri sakit. Ya, saya tahu penyakit itu nyata. Ya, penyakit itu sepertinya kita semua dapat merasakan gejalanya. Namun Tuhan ngomong gini, jangan pandang itu semua. Pandanglah firman Tuhan. Ya, firman Tuhan kata apa? Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi apa? Berjalanlah di dalam firman Tuhan. Sekalipun ada gejala di dalam tubuh kita, tetap berjalanlah di dalam janji Tuhan.
Pak, kalau begitu kita boleh berkata kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan ya? Boleh saja. Mempertanyakan itu boleh saja. Karena apa? Saya tahu Tuhan kita Yesus Kristus adalah imam besar kita yang bisa turut merasakan apa yang kita rasakan. Anda pikir Anda sakit, dia gak pernah merasakan Anda sakit. Dia pernah merasakan. Ya, tapi jangan berhenti di sana. Tetap melangkahlah dengan iman. Tetap percayalah di dalam kasih karunia. Nah, Daud ngalami itu. Mazmur pasal 13 ini masuk lebih dalam lagi. Tadi itu introducing. Daud kita tahu adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Oke? Bahkan di silsilah Yesus Kristus disebut Daud juga. Yesus sendiri disebut anak Daud, ya. Tapi Daud pernah mengalami hal yang sama. Dia bertanya gini sama Tuhan. Mazmur 13 ayat 1 dan 2. Berapa lama lagi Tuhan? Kau lupakan aku terus-menerus. Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Daud ini. Ya, ayat 2. Berapa lama lagi Tuhan? Aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku. Dan bersedih hati di sepanjang hari. Siapa yang masih khawatir dengan sakit penyakit? Kemudian ada hati yang bertanya, berapa lama lagi Tuhan aku harus nunggu kesembuhanku? Aku harus menaruh kekhawatiranku. Aku harus menaruh ketakutanku. Bersedih hati sepanjang hari. Daud ngalami itu. Anda pikir Daud orang hebat? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Nah, apakah saudara pernah mengalami hal seperti Daud? Apakah Anda pernah merasakan itu di dalam hati saudara? Anda merasa Tuhan melupakan saudara. Nah, ini Daud seorang yang berkenan di hati Tuhan. Pernah mengalami hal yang sama. Mungkin ia berharap kepada Tuhan untuk sesuatu hal dan tidak melihat jawabannya. Tapi yang luar biasa kepada Raja Daud adalah di ayat ini, di ayat selanjutnya, di ayat 5. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Nah, kasih setia ini di dalam bahasa Ibrani-nya hesed, kasih karunia. Sekalipun Daud berkata kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan aku mengalami hal ini? Berapa lama lagi engkau melupakan aku? Tapi hati Daud tetap percaya kepada hesed, kepada kasih karunia Tuhan. Gak apa-apa Anda bertanya, tapi tetaplah percaya kepada kasih karunia Tuhan. Dan hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Jadi dia bukan bersedih, hatinya bersorak-sorak karena Yesua. Penyelamatanmu itu bahasa Ibrani-nya Yesua. Yesua itu namanya Yesus. Yesua itu Allah yang menyelamatkan. Ya. Jadi hatinya Daud bersorak-sorai. Jadi sikap yang benar ketika kita menghadapi masalah, kesesakan, tetap percayalah di dalam kasih karunia Tuhan. By His grace, manifestasinya akan terjadi. Hanya oleh kasih karunia-Nya Anda bisa melihat jawaban. Jangan pernah menyerah. Ya, jangan pernah menyerah apapun kesesakan saudara. Tetaplah percaya kepada kasih karunia Tuhan. Sekalipun Anda pernah bertanya, berapa lama lagi Tuhan aku hidup seperti ini? Nah, gak apa-apa saudara. Itu sebuah relation. Kita bisa mengatakan apa saja kepada Tuhan. Jangan takut. Karena Dia adalah Bapak kita. Ingat, Dia adalah Bapak kita. Anda adalah anak-anaknya. Jadi, ini yang saya bisa sharing kepada saudara. Yang bisa saya bagikan. Saya sering merenungkan firman Tuhan itu dapat yang baru saudara. Senang saya. Ya. Jadi saya dikasih tahu Tuhan. Perhatikan apapun yang Daud ceritakan kepadaku. Di area situlah ada kemenangan. Apapun yang Anda hadapi masalah apapun, ceritakan kepada Tuhan. Jangan cerita kepada orang lain. Cerita kepada Tuhan pertama kalinya. Cerita kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, sebab Dia adalah Bapak kita. Apapun yang Daud ceritakan kepada Tuhan, disitulah dia mengalami kemenangan. Nah,
Bahkan saat dia memberitakan kepada Tuhan dengan cara yang negatif. Namun di dalam seluruh mazmurnya, Anda tidak pernah menemukan Daud berbicara kepada Tuhan mengenai kehidupan seksualnya. Gak pernah. Dia gak pernah terbuka sama Tuhan tentang ngomong tentang kehidupan seksualnya. Justru disitulah dia jatuh. Di area itulah ia jatuh. Di area apapun yang Daud ceritakan kepada Tuhan, dia mengalami kemenangan. Renungkan itu. Bahkan sekalipun saat dia mengatakannya dari hati yang pahit, penderitaan jiwanya, tapi Tuhan memberikan kepadanya Sela. Kalau Anda baca di Mazmur ada namanya Sela. Ya, jeda. Anda pernah perhatikan kata Sela di Mazmur, ya? Setelah ia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, ya, kalau Anda mau mengeluh, mengeluhlah kepada Tuhan. Jangan mengeluh kepada siapapun. Kalau Anda komplain, komplainlah kepada Tuhan. Katakan, ini loh Tuhan yang aku rasakan. Ya kan? Ngomong sama Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Ketika saudara berbicara kepada Tuhan, maka ada momen Selah. Jeda. Ada momen Selah. Saya percaya itu adalah momen di mana kita merasakan penghiburannya. Kita merasakan rest. Kita merasakan kekuatannya yang menopang kita. Saya pernah mengalami itu. Dan saya melakukannya. Saat keadaan begitu menekan di dalam pikiran saya, di dalam hati saya. Dan ketika saya berbicara sama Tuhan, Tuhan, aku gak sanggup Tuhan. Dan di saat itulah ada Selah. Ya, ada momen Selah. Saya mengatakan kepada Tuhan, saya takut Tuhan, saya khawatir Tuhan akan hal ini, terutama pekerjaan saya yang dulu. Saat saya berjalan di situ, saya berbicara kepada Tuhan, ada momen Selah. Dan saya berhenti sejenak. Saya ingat sekali ketika saya nyetir waktu itu, ketika ada suara Tuhan ngomong gini, Nak, peperangan ini bukan milikmu, peperangan ini bukan di tanganmu, peperangan ini milikku. Peperangan ini di tanganku, bukan di tanganmu. Jadi apapun kekhawatiran saudara, apapun keadaan saudara hari ini, sakit penyakit, masalah ekonomi, Tuhan yang berperang untuk saudara. Bukan saudara yang menghadapinya, tapi Tuhanlah yang akan bekerja di dalam saudara. Dan seketika itu juga, badai di hati saya menjadi teduh. Ya, badai yang ada di pikiran saya menjadi tenang. Langsung teduh, langsung tenang. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Ketika ada badai, ketika Anda berkata kepada Tuhan, ada momen Selah. Sekalipun ada badai, Anda bisa tenang, ya, karena Dia adalah Bapa kita, Dia adalah Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku, ya. Jadi disinilah turning point-nya Daud, titik baliknya Daud. Kita lihat lagi Mazmur 13 ayat 5. Tetapi aku percaya di dalam kasih setiamu, ya. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya Tuhan. Ketika saudara menghadapi masalah, tetap percayalah kepada kasih setia Tuhan. Tidak akan pernah beranjak daripada kita. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Ini Mazmur berapa? 13. Ya, di Mazmur selanjutnya, 35 kita lihat. Daud kembali berkata, sampai berapa lama Tuhan engkau memandangi saja? Mungkin saudara sama seperti Daud, ya, sedang menghadapi satu masalah, kesesakan. Kemudian Anda bertanya sama Tuhan, sampai berapa lama lagi Tuhan? Engkau hanya lihat tok, gak bantu, gak nolong, ya kan? Hanya memandangi saja. Selamatkanlah jiwaku dari perusakan mereka, nyawaku dari singa-singa muda. Kadangkala Anda merasakan mungkin ada orang yang menyerang saudara, memfitnah saudara, menjelek-jelekan saudara. Ya, apakah Anda merasa mereka seperti singa?
Dan sepertinya Tuhan itu diem tok, ya, hanya memandangi saudara, tidak berbuat apa-apa. Itulah yang dirasakan Daud. Namun di ayat 18, lagi-lagi di ayat 18 kita lihat, ini loh rohnya Daud, hatinya Daud. Ya, ini sungguh memberkati saya. Daud ngomong apa? Ayat 18. Aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar. Di tengah-tengah rakyat yang banyak aku mau. Sekalipun Daud di dalam kesesakan, mulut Daud keluar puji-pujian. Ketika Daud mengeluh, Yehova ditinggikan. Allah ditinggikan. Ini tidak pernah akan Anda dengar di gereja yang campuran. Pasti Anda ditunjuk. Jangan mengeluh, jangan mengeluh. Dosa mengeluh itu. Saya tanya, Daud ini mengeluh enggak? Mengeluh bro, sis, Ci, Om. Mengeluh terus enggak? Mengeluh. Iya kan? Ketika Daud mengeluh, justru Tuhan ditinggikan. Saya mau tunjukkan kutipannya di Perjanjian Baru dalam kitab Ibrani. Ibrani pasal 2 ayat 11. Sebab Ia yang menguduskan, yaitu Yesus yang menguduskan kita, dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Anda dan saya ini berasal dari satu. Sebab itu Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Sebab itu Yesus gak malu menyebut Pak Anton adalah saudara, Iheni adalah saudara, Bu Linda adalah saudara, Pak Morris adalah saudara, ya, Ci Erlin adalah saudara. Dia tidak malu karena kita berasal dari satu. Kita semua berasal dari pokok anggur yang benar, yang sama seperti Yesus. Kita sama satu bersama Yesus. Itu sebabnya Yesus tidak malu menyebut kita brother, sister. Enggak malu dia. Ya, tapi kita kadang-kadang mempermalukan dia. Dia enggak malu, enggak pernah malu. Apapun yang Anda lakukan, dia enggak pernah malu menyebut saudara Anda adalah saudara. Tapi kadang-kadang kita lupa, kita yang mempermalukan dia dengan kelemahan kita, dengan kebebalan kita. Ayat 12. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Ya, inilah yang dikutip, ya. Nah, ayat 12 ini muncul dua kali di dalam Perjanjian Lama di Mazmur 35 dan Mazmur 22. Kitab Ibrani mengutip ayat di Perjanjian Lama itu. Jadi, saat saudara mengeluh, Yesus, imam besar kita, dipuji, ditinggikan. Nah, kedengarannya janggal kan? Loh, mengeluh kok terus kemudian dipuji, ditinggikan. Tapi itu kebenarannya di dalam Injil kasih karunia. Haleluya, saya dapat kebenaran ini, artinya keluhan-keluhan Daud, keluhan-keluhan saudara akan membawa saudara kepada kasih karunia Tuhan. Itu artinya. Segala keluhan saudara akan membawa saudara untuk melihat kasih karunia Tuhan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Justru dalam kelemahanmu lah kuasaku bekerja dengan sempurna. Bukan di dalam kekuatanmu, justru dalam kelemahanmu lah, ya, kuasaku akan bekerja dengan semua. Mari kita melihat sebelum mereka keluar dari Mesir. Ketika itu mereka membawa emas, perak, kain yang berharga, ya, dan mereka keluar tanpa satupun yang lemah, tanpa satupun yang sakit. Mereka kuat semua. Nah, tapi jauh sebelum itu terjadi, dengar baik-baik, jauh sebelum mereka ini terjadi, menikmati kuasa Tuhan, keluar dari Mesir, apa yang terjadi? Siapa yang mengutus mereka? Siapa yang mengutus Tuhan untuk membebaskan mereka? Musa, oke. Jadi kita mau melihat saat sebelum mereka dibebaskan, Tuhan mengutus Musa. Kita baca Keluaran 5 ayat 1. Musa dan Harun waktu itu melangkah masuk ke istana Fir'aun untuk meminta
kebebasan bagi umat Tuhan. Betul ya? Musa yang minta ya. Tapi Tuhan yang nyuruh. Keluaran 5 ayat 1. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun lalu berkata kepada Fir'aun, beginilah firman Tuhan Elohim Israel. Biarkanlah umatku itu pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Anda kalau baca firman Tuhan bayangkan tuh kayak film. Jadi Harun sama Musa datang menghadap Fir'aun. Terus minta supaya umat Israel dibebaskan untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Ayat 2. Namun, tetapi Fir'aun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Jadi Fir'aun ngomong, siapakah Tuhanmu itu? Ya, yang harus kudengar firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi. Tidak kenal aku Tuhan itu. Dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel itu pergi. Jangan harap, aku gak kenal Tuhanmu. Ya. Kemudian, lompat ayat 6. Pada hari itu juga, saya tebeli kata pada hari juga, ya, supaya Anda tahu. Pada hari itu juga, artinya apa pada hari itu juga? Pada hari itu juga, artinya pada hari yang sama ketika Musa dan Harun menghadap Fir'aun untuk meminta supaya bangsa Israel dibebaskan. Betul ya? Ya, pada hari itu juga langsung, ya. Hari itu juga gak nunggu besok, enggak. Ya. Fir'aun memerintah kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandor-mandor mereka sendiri. Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata. Seperti sampai sekarang. Biarkan mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Kira-kira kalau saudara jadi bangsa Israel, Anda ngamuk enggak sama Musa? Gara-gara situ iku, iku, ya roh, mau jadi pahlawan. Kita sendiri kena ini. Ya roh, kita suruh ngumpulkan jerami sendiri, suruh cari jerami sendiri. Dulunya kita bekerja, jerami sudah disediakan. Ya, tinggal bikin batu bata. Sekarang, gara-gara Musa dan Harun menghadap Fir'aun dan meminta membebaskan bangsa Israel, sekarang Fir'aun menyuruh Israel, orang-orang Israel, untuk mencari sendiri jerami itu. Yang sebelumnya mereka tidak mencari sendiri. Nah, bayangkan, ya. Dan diperberat lagi pekerjaan mereka oleh Fir'aun. Ya, kita lihat ayat 8. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka. Dan jangan menguranginya. Karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Elohim kami. Pekerjaan orang-orang ini harus apa? Diperberat. Buat mereka apa? Berkeringat. Sehingga mereka terikat pada pekerjaan dan jangan mempedulikan perkataan dusta mereka. Apakah Anda mendengar suara iblis itu? Fir'aun ini gambaran iblis. Buat mereka berkeringat. Iblis sering, dan bukan sering, kemauan iblis selalu membuat Anda berkeringat. Artinya apa keringat itu? Stres. Ya, stres, depresi, penuh dengan tekanan. Itu kerjanya iblis. Jadi kalau ada yang stres, ya, penuh dengan tekanan, itu pekerjaan iblis, bukan pekerjaan Tuhan. Dia ingin Anda berkeringat. Dan salah satu hal terbaik yang bisa Anda lakukan ketika menghadapi itu semua, Anda harus rest. Anda harus percaya kepada kasih karunia Tuhan. Tuhan yang akan mengurus masalah Anda semua. Jangan Anda pegangin terus masalah Anda. Jangan Anda gumbuli terus masalah Anda. Ya, let it go. Berikan kepada Tuhan. Jadi sejak Musa dan Harun menghadap Raja Fir'aun, pekerjaan orang Israel semakin ringan apa semakin diperberat? Semakin diperberat. Ya. Dan Musa kembali menghadap Tuhan. Coba Anda bayangkan. Saya ingin Anda bayangkan kalau ada pendeta yang diutus Tuhan untuk berkhotbah tentang kesembuhan. Lalu setelah berkhotbah kesembuhan, selama 1 minggu, jemaat justru banyak yang jatuh sakit.
Lihat kan? Justru banyak yang jatuh sakit. Atau banyak yang nggak sembuh. Sebab itu firman Tuhan ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Mereka ini adalah orang yang sama ketika mereka keluar dari Mesir. Dengan kekuatan ilahi, dengan kesehatan ilahi. Tapi sebelum mereka keluar itu, mereka mengalami hal yang lebih buruk. Nah, dengar baik-baik. Kadang-kadang ada suara, jangan mengkhotbahkan tentang kesembuhan. Jangan. Karena ketika kamu mengkhotbahkan kesembuhan, kalau nggak sembuh kayak apa? Akhirnya apa? Yang terjadi, orang takut untuk mengkhotbahkan tentang kesembuhan. Ada ketakutan. Apalagi kalau ada yang sakit tambahan. Musa disuruh Tuhan kan? Nah ini saya comparekan dengan Musa. Musa disuruh Tuhan ngadep Fir'aun. Suruh bebaskan. Mereka keadaannya lebih baik apa lebih buruk? Lebih buruk. Tapi lebih buruk itu bukan karena Tuhan. Itu karena musuh. Ya. Nah, pikiran-pikiran itu harus diruntuhkan. Waduh, kalau saya mengkhotbahkan kesembuhan nanti ada ketakutan. Kalau sembuh. Lalu pas jatuh semua sakit. Nah, pikiran-pikiran itu bukan dari surga, dari neraka. Ayat 22. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan. Katanya apa? Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat itu begitu bengis? Musa sendiri menuduh Tuhan. Tuhan yang melakukan begitu bengis. Nah, mengapa pula aku yang kau utus? Nah, Musa ini kan orang yang betul-betul lembut hati ya. Tapi dia sendiri salah melihat Tuhan. Jadi, tapi tetap di sisi lain Musa itu datang kepada Tuhan untuk ngomong. Gak apa-apa kan ngomongannya negatif kan dia. Tapi gak apa-apa. Tuhan gak hukum dia. Anda boleh tanya kepada Tuhan apapun yang Anda gumulkan. Jika Anda ingin mengeluh, mengeluhlah kepada Tuhan. Anda ingin mencurahkan isi hati Anda, datang kepada Tuhan. Nah, saat Anda datang kepada Tuhan, Anda datang kepada penolong yang sejati. Ingat, dia adalah juru selamat Anda. Nah, jadi Musa datang kepada Tuhan dan berkata seperti itu. Ayat 23, lihat ya. Sebab sejak aku pergi menghadap Fir'aun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukan umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Nah, itu komplainnya Musa. Ya, justru mereka diperberat kerjaannya. Ya, engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Nah, saya mendapatkan pelajaran penting dari cerita Musa ini. Anda ingin tahu jawaban Musa apa? Jawaban Tuhan terhadap Musa ketika Musa komplain, ya. Jawabannya di pasal 6. Tetapi, nah ini jawabannya. Makanya itu, kalau kita ikut Tuhan itu jawabannya pasti baik. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada siapa? Fir'aun, musuhnya Israel. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, Fir'aun akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat. Ia akan mengusir mereka dari negerinya. Jadi Tuhan tuh ngomong sama Musa, oke, kamu lihat nanti. Fir'aun aku akan paksa dengan tangan kuat dan akan membiarkan bangsaku dibebaskan, pergi. Jadi Tuhan bukan hanya berurusan dengan Israel, tapi Tuhan juga berurusan dengan musuhnya bangsa Israel, umat pilihannya, yaitu Fir'aun. Jadi Tuhan memiliki tujuan, dan tujuan itu bukan hanya untuk membebaskan saudara. Rencana Tuhan tidak pernah berubah. Ingat, rencana Tuhan tidak pernah berubah. Kesembuhan Anda tidak pernah berubah. Tuhan ingin Anda sembuh. Namun, kadangkala ada prosesnya sebelum kesembuhan itu datang. Tuhan berurusan dengan saudara, dan Tuhan bukan hanya berurusan dengan saudara, tapi juga berurusan dengan musuh saudara. Nah, tahukah saudara bahwa pembebasan umat pilihan Tuhan itu setelah 10 tulah diturunkan kepada umat atau pada bangsa Mesir.
tangan Tuhan yang kuatlah yang menekan Fir'aun untuk membiarkan mereka pergi. Jadi Tuhan juga berurusan dengan Fir'aun. Di saat bersamaan Tuhan juga berurusan dengan umatnya. Karena apa? Karena setiap tulah yang terjadi di tanah Mesir, itu berkaitan dengan berhala-berhala di Mesir. Tuhan mau menunjukkan bahwa saat mereka berharap kepada matahari, Tuhan menutup matahari. Dan ada kegelapan yang pekat di mana-mana. Ketika mereka menyembah kata, Tuhan mengirimkan kata keluar memenuhi tanah mereka. Jadi Tuhan mau menunjukkan bahwa supaya bangsa pilihannya itu belajar kalau Elohim adalah Elohim sejati adalah Yehova. Adalah Yehova itu loh yang dia sembah. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itulah Yehova sejati. Jadi Tuhan tuh mau menunjukkan. Gitu ya. Nah, mungkin dari penundaan yang kita alami hari ini, Tuhan sedang mengajari kita sesuatu. Benar, Tuhan ingin mengajari saudara dan saya sesuatu. Karena dia mengasihi saudara, dia menginginkan saudara, dan dia ingin Anda melihat pribadinya. Masa depan kita ini, bukan kalau kita lihat dunia ini, gak baik-baik saja. Anda tidak dapat melihat masa depan saudara. Tetapi kita bisa percaya bahwa masa depan kita seterang janji Tuhan. Katakan amin. Anda mungkin kecewa karena Anda telah menunggu kesembuhan. Ya, dengan mengambil perjamuan dan tidak terjadi apa-apa. Tetap ngambil perjamuan Tuhan dengan pengharapan. Sebab kitab Ibrani mengatakan di sini, Ibrani pasal 6. Kita baca ya. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah atau Elohim. Jadi kesabaran di sini adalah ketekunan dan ketahanan. Iman dan kesabaran itu terkadang tidak instan, saudara. Ya, Anda perlu bertekun, Anda perlu sabar, Anda perlu bertahan untuk melihat janji-janji Tuhan. Dan ketika Anda mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan, loh Pak, aku sudah mengambil bagian di dalam pelayanan Tuhan. Tapi kenapa? Berapa lama lagi Tuhan? Janjimu itu bisa aku terima. Nah, kita lihat Keluaran 23 ayat 25. Ketika saudara mengambil pelayanan atau melayani Tuhan, sesuatu terjadi. Tetapi kamu akan melayani Tuhan Elohimmu, maka Ia akan memberkati apa? Roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan apa? Menjauhkan apa? Penyakit dari tengah-tengahmu. Dengar ini, ya. Aku akan ayat 26, tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul, aku akan menggenapkan tahun umurmu. Artinya Tuhan sendiri yang akan memberikan Anda umur yang panjang. Nah, dengar baik-baik. Keluarkan ini, dengar baik-baik, saudara. Melayani bukanlah sesuatu yang engkau bayar untuk memperoleh sesuatu. Saya ulangi lagi. Melayani bukanlah sesuatu yang Anda bayar kepada Tuhan untuk memperoleh sesuatu. Untuk memperoleh kesembuhan saudara, untuk memperoleh berkat-berkat saudara. Atau melayani bukanlah sebuah tabungan. Oh, tak tabung sih ini. Untuk membayar kesembuhanku. No, ya, kesembuhan Anda bukan dibayar itu. Kesembuhan Anda sudah dibayar lunas oleh bilur-bilur Yesus. Bukan oleh pelayanan saudara. Kesembuhan saudara bukan dibayar karena Anda rajin ke gereja. No. Saya mau keras ngomong ini. Anda datang ke gereja bukan untuk disembuhkan. Anda disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Anda ke gereja bukan supaya Anda diampuni. Anda diampuni karena darah Yesus. Ya.
Jadi melayani bukanlah sesuatu yang engkau bayar untuk Tuhan. Anda tahu mengapa iblis memberi Anda semua jenis segala penyakit di tubuh Anda? Kenapa? Karena dia tidak ingin Anda melayani. Dia tidak ingin Anda menjadi efektif untuk melayani Tuhan. Dia ingin Anda pensiun dini. Saya bersyukur Pak Seno jadi kesaksian hidup. Ya? Iblis lah yang kepingin kita pensiun dini untuk melayani Tuhan. Tetaplah melayani. Apapun kondisi saudara. Saya ingin Anda melayani Tuhan. Ya, saya ingatkan anak-anak muda juga. Ya, kalau Anda bisa ambil bagian di dalam pelayanan, Anda harus bersyukur. Karena iblis ingin Anda tidak bisa melayani Tuhan. Anda milih mana? Jatuh sakit, tiba-tiba Anda divonis punya kanker. Ya, punya sakit ini, sakit itu. Gak bisa melayani terusan. Saya tidak mau. Iya kan? Tetaplah melayani, apapun kondisi saudara. Ketika Anda melakukan itu, Anda bertindak di dalam iman. Saya akan menunjukkan terjemahan dalam bahasa Ibraninya. Tunjukkan. Dalam bahasa Ibraninya. Ini saya tunjukkan bahasa Ibraninya, supaya Anda tahu. Ya, melayani Tuhan itu apa maksudnya? So, you shall serve Yahweh, your God. Ya, di antara kata Yahweh dan so you shall serve Yahweh, ada kata yang tidak asing bagi kita dalam bahasa Ibraninya. Alef Taf. Anda lihat? So you shall serve Yahweh. Ya, di tengah-tengah itu bahasa itu ada namanya et. Ya, bahasa Ibraninya itu et, itu atas tuh et. Ya, wa abatem et Yahweh itu Elohikim. Nah, et ini pakai huruf Alef Taf. Alef Taf. Anda tahu Alef Taf itu huruf Ibrani, Alef, Bet, Gimel, Dalet sampai Taf. Huruf Ibrani itu 22 karakter. Ya, Alef Taf. A, B, C, D sampai Z. Kalau bahasa Yunaninya Alfa dan Omega. Alef Taf. Siapa Alef Taf itu? Yesus. Di tengah-tengah itu ada et Alef Taf. Tulisannya Alef Taf. Saya akan tunjukkan. Alef Taf. Ya. Alef Taf. Oke. Bersihkan. Jadi di dalam bahasa Ibrani ada Alef Taf di sana. Saudara ketika melayani Tuhan, saudara melayani Yesus. Namanya Yesus, Alef Taf. Pak, saya tahu orang ini full timer Pak, di gereja ini Pak. Dapatkah saya mengatakan sesuatu kepada Anda? Hanya karena Anda melihat saya berdiri di mimbar ini, belum tentu saya melayani Yesus. Hanya karena Anda melihat WL di sini, pemusik di sini, siapapun di sini, belum tentu mereka melayani Yesus. Mereka bisa melayani ego mereka. Mereka bisa melayani dompet mereka. Atau mereka ambil pelayanan karena mereka melayani kepentingan mereka. Tidak ada yang tahu siapa yang melayani Yesus selain Tuhan sendiri. Tapi jika hati Anda untuk Yesus, hanya Yesus yang tahu. Anda tidak mungkin dibiarkan tergeletak nanti kalau hadapi masalah. Ya. Saudaraku, saya waktu di Jember. Jemaatnya GBI Kasih Karunia itu sekitar 80. Banyak ya? Ya, banyak. Saya lihat di sini cuma berapa? Tapi Tuhan gak melihat jumlah. Tuhan melihat kualitas. Ya, Tuhan melihat kualitas, gak melihat jumlah. Karena jumlah itu tidak mewakili kebenaran. Anda lihat waktu 12 pengintai. Tuhan utus 12 pengintai untuk masuk ke tanah perjanjian. Untuk melihat tanah yang
dilimpahi susu dan madu. Waktu kembali, yang berkata baik cuma 2, Yosua sama Kaleb. Yang 10 ngomong apa? Waduh, penduduknya raksasa, temboknya tebal, tinggi, kita seperti belalang, kita gak mungkin bisa masuk, ya kan? Dan semua umat Israel waktu itu percaya kepada siapa? Yang 10. Yang 10. Ngikuti yang 10 semua. Gak ngikuti yang 2. Gak apa-apa. Gereja kita sedikit gak apa-apa. Yang penting kebenaran dinyatakan. Gak penting saya. Percuma, banyak. Saya bisa datangkan banyak. Pakai bemo-bemo itu. Bisa saya. Tapi kalau gak tertanam, buat apa? Ya, sekali lagi, gak tertanam, buat apa? Saya ingin yang orang yang tertanam, yang bertumbuh, yang berbuah. Ya, jadi hanya karena Anda melihat saya di sini, di depan ini, belum tentu saya melayani Yesus. Ingat itu. Yang tahu itu Tuhan sendiri sama saya. Ya, kembali lagi. Keluaran 23 ayat 29. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun, supaya negeri itu jangan menjadi sepi, dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun. Next, 30. Sedikit demi sedikit. Nah, aku akan menghalau mereka dari depanmu. Stop sini. Nah, sedikit demi sedikit Tuhan akan menghalau semua musuh Israel. Gak sekaligus. Hari ini musuh kita bukanlah orang secara fisik. Musuh kita hari ini mungkin sakit penyakit. Penyakit yang semua penyakit punya nama, ya. Mungkin tekanan darah tinggi, asam lambung lah, vertigo, jantung koroner, tumor, apapun namanya itu, ya. Sakit penyakit itu banyak namanya. Oke? Nah, Tuhan berkata, aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun, tapi sedikit demi sedikit. Kenapa? Karena engkau belum kuat. Aku ingin prosesnya bermanfaat bagi engkau.